Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Erviana, nomor absen 4, kelas KP3B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang menulis laporan dan proposal. Untuk pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama, perencanaan laporan dan proposal dalam bisnis. Yang kedua, penulisan laporan dan proposal. Yang ketiga, format penulisan laporan dan proposal. Untuk yang pertama, perencanaan laporan dan proposal dalam bisnis. Menurut Buff and Deal, pada saat merencanakan membuat laporan bisnis akan menentukan hal-hal seperti yang pertama, penetapan masalah dan tujuan. Penetapan masalah yang akan dibahas dalam laporan akan membantu menentukan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk menyusun atau melengkapi suatu laporan. Yang kedua, garis besar masalah. Untuk penulisan laporan akan berisi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan alternatif pemecahan masalah yang diusulkan. Untuk penulisan proposal akan berisi langkah-langkah untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, mempersiapkan rencana kerja. Persiapan rencana kerja akan didasarkan pada garis besar atau kerangka penelitian yang telah dibuat. Yang selanjutnya ada pelaksanaan penelitian atau riset. Merupakan tahap pengumpulan fakta-fakta atau data yang diperlukan dalam penelitian. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari sumber aslinya dan dikumpulkan untuk tujuan penelitian tersebut. Sedangkan data sekunder merupakan data yang telah disediakan oleh pihak lain yang dikumpulkan tidak untuk tujuan penelitian tersebut. Untuk pengumpulan data sekunder sendiri, yang perlu diperhatikan bagi pengguna adalah mengetahui sumber-sumber data sekunder. Sumber data sekunder dibedakan menjadi dua, yaitu yang berasal dari dalam dan luar perusahaan. Selanjutnya, pengumpulan data primer. Ada 4 cara dalam mengumpulkan data primer, yaitu melalui dokumen, survei, observasi, dan eksperimen. Ada menganalisis dan menginterpretasikan data. Pada prinsipnya, analisis data dibedakan menjadi dua, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif merupakan perhitungan-perhitungan statistik terhadap data-data yang terkumpul. Dalam prakteknya, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, perhitungan statistik. Perhitungan statistik hanya dapat dilakukan apabila data yang dikumpulkan dalam bentuk angka. Yang kedua, penarikan kesimpulan merupakan suatu pendapat dalam penelitian. Yang ketiga, penyusunan rekomendasi merupakan saran untuk melakukan tindakan tertentu. Dari kelima langkah di atas, tingkat kepentingan masing-masing langkah berbeda, tergantung jenis laporan yang dibuat. Berikut ini jenis laporan yang dibuat. Yang pertama ada laporan informasional, merupakan laporan yang bertujuan memberikan informasi, sehingga hanya berisi fakta-fakta, kurang mementingkan kesimpulan dan rekomendasi. Contoh laporan informasional adalah laporan pengawasan prosedur pelaksanaan suatu kegiatan dan laporan pelaksanaan suatu kegiatan. Yang kedua, ada laporan analitikal, yaitu laporan yang bertujuan menganalisis suatu kegiatan atau masalah tertentu. Dalam laporan analitikal ini, kelima langkah di atas mutlak diperlukan. Contohnya, laporan yang digunakan untuk pengambilan keputusan, proposal, laporan akhir suatu kegiatan atau proyek tertentu. Untuk pembahasan yang kedua adalah penulisan laporan dan proposal. Organisasi laporan dan proposal menentukan format dan panjang laporan. Yang pertama, format yang dipilih. Pembuatan laporan dan proposal dapat memilih beberapa alternatif format. Yang pertama, ada formulir, surat, memo, dan naskah. Yang selanjutnya, panjang laporan. Mengenai seberapa panjang suatu laporan akan tergantung pada 3 hal, yaitu kompleksitas masalah, tujuan laporan, dan hubungan dengan audiens.
Kemudian yang selanjutnya menentukan cakupan informasi. Pada umumnya, audiens mempunyai satu pertanyaan kunci yang dianggap paling penting bagi audiens. Laporan disusun untuk menjawab pertanyaan kunci dari audiens tersebut. Yang selanjutnya ada menentukan pendekatan dalam penyampaian pesan. Secara umum, pendekatan dalam penyampaian pesan dibedakan menjadi dua, yaitu pendekatan secara langsung dan pendekatan tidak langsung. Dalam pendekatan tidak langsung, ide utama akan diberikan di bagian akhir sehingga dapat mengatasi penolakan audiens. Penentuan pendekatan yang akan digunakan antara lain pengorganisasian ide. Secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu organisasi topikal dan organisasi logikal. Organisasian topikal yaitu organisasi laporan yang didasarkan pada susunan yang penting, urutan, kronologi, lokasi, keeratan hubungan, atau kategori-kategori. Sedangkan organisasi logikal yaitu organisasi laporan yang didasarkan pada alasan logikal yang ditunjukkan proses reasoning yang mendasari kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan. Yang kedua ada pembagian informasi laporan. Laporan dengan tujuan memberikan informasi dibedakan menjadi dua, yaitu laporan periodik dan laporan aktivitas individu. Laporan periodik merupakan laporan yang disusun secara periodik yang mengupas suatu masalah yang ada selama periode tersebut. Pembagian laporan analitik dibedakan menjadi dua, yaitu laporan analitik yang menekankan pada kesimpulan dan laporan analitik yang menekankan pada saran. Pembagian laporan analitik menurut alasan yang logis. Laporan analitis kadang-kadang harus disusun dengan pendekatan tidak langsung dan berdasar alasan logis. 3 pendekatan yang dapat digunakan di sini yaitu yang pertama pendekatan 2+2 sama dengan 4, yaitu pendekatan pengorganisasian suatu laporan analitikan dengan sejumlah alasan yang secara keseluruhan mendukung kesimpulan atau saran yang diajukan. Yang kedua, pendekatan ilmiah. Penyusunan laporan akan berisi diskusi satu persatu dari penyelesaian hipotesis untuk suatu masalah tersebut. Yang ketiga ada pendekatan yardstick. Dalam pendekatan ini, laporan disusun menurut kriteria-kriteria tertentu. Kemudian, kesimpulan atau penyelesaian masalah dipilih yang sesuai dengan kriteria tersebut. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu format penulisan laporan dan proposal. Penyusunan laporan dan proposal harus memperhatikan formatnya. Yang pertama ada penentuan tingkat formalitas. Masalah formalitas berhubungan erat dengan pertimbangan format, panjang, dan organisasi. Untuk yang pertama ada format. Penulisan laporan formal harus memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, menjaga jarak dengan pembaca. Hindari penggunaan kata aku atau kamu. Lebih baik menggunakan kata saya atau bapak atau ibu. Yang kedua, menentukan tujuan penulisan laporan dengan jelas. Kemudian, memperhatikan kepraktisan. Yang terakhir, bersifat objektif. Kemudian, ada panjang. Laporan dan proposal dapat disusun dalam format panjang atau pendek. Kemudian yang ketiga ada organisasi. Kepada pihak mana laporan atau proposal akan dikirim, itu yang menentukan tingkat formalitas dari laporan dan proposal. Kemudian ada menentukan perspektif waktu. Laporan harus ditulis dengan perspektif waktu yang jelas. Yang selanjutnya ada menentukan struktural clues. Laporan disusun dengan struktur bagian pembuka, bagian isi, dan adanya bagian penutup. Yang pertama ada pembukaan. Suatu pembukaan atau pendahuluan yang baik akan berisi tujuan atau maksud penulisan laporan, pentingnya masalah yang dilaporkan, dan gagasan utama atau hal-hal lain yang dibahas dalam laporan tersebut. Yang selanjutnya ada isi. Isi atau batang tubuh laporan merupakan bagian terpanjang dalam laporan. Bagian ini berisi rincian tugas, masalah, dan gagasan utama yang ditulis dalam pembukaan. Yang selanjutnya ada penutup.
merupakan bagian yang berfungsi merangkum laporan secara keseluruhan, mengambil kesimpulan, atau memberi rekomendasi. Pengambilan kesimpulan harus didasarkan pada isi atau batang tubuh laporan. Kemudian ada pembahasan analisis dari studi kasus. Supaya terhindar dari kesalahan membuat rencana bisnis, perhatikan 10 kesalahan yang sering dilakukan saat merancang rencana bisnis. Yang pertama ada penulisan yang buruk. Yang kedua ada presentasi yang ceroboh. Yang ketiga ada proposal yang isinya tidak lengkap. Yang keempat ada rencana tidak jelas. Yang kelima rencana terlalu rinci. Yang keenam rencana tidak realistis, kemudian tidak spesifik. Yang kedelapan merasa tidak memiliki risiko. Yang sembilan merasa tidak memiliki pesaing. Yang terakhir rencana terlalu monoton. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.